Aku pingin pasangan itu ngubungin aku 24/7, pokoknya dari bangun tidur sampai malam ngapain tuh harus dikabarin. Itu kan akhirnya jadi Hai teman-teman, kembali lagi di Kubis, Kupas Habis bersama saya Hana Maulida. Nah, ini adalah part 2 dari toxic relationship. Tadi di part 1 kita udah ngobrolin banyak tentang apa sih itu toxic relationship sampai dampaknya secara fisik dan psikologis terhadap kita sebagai korban dari hubungan yang beracun ini. Nah, sekarang kita akan ngobrol tentang gimana sih caranya keluar dari toxic relationship. Kak Salma, ini kan biasanya hubungan beracun ini itu terjadi di dalam sebuah pernikahan suami istri atau dalam keluarga gitu ya, bisa jadi sama orang tua, bisa jadi sama kakak adik gitu, atau bahkan di kantor gitu ya, sama-sama kolega gitu. Nah, sebenarnya saat misalnya kita udah tahu nih, oh ternyata hubungan aku tuh di sini toksik gitu ya, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan Salma? Kalau misalnya kita ambil konteks dalam konteks misalnya berpasangan dulu deh, sama pasangan misalnya, apa yang harus kita lakukan? Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa sih perilaku yang kita anggap sebagai toxic itu gitu. Kita harus coba untuk mendefine apa yang kita nggak suka dan perilaku apa yang bikin kita sangat tidak nyaman dari pasangan. Dan biasanya ini perilakunya terjadi berulang kali, jadi tidak hanya sekali, bisa jadi di beberapa situasi, tapi polanya sama gitu. Apakah ada kekerasan fisik atau kekerasan verbal yang itu terjadi gitu. Kemudian langkah awal memang kita bisa mengkomunikasikannya dulu ke pasangan gitu. Dan untuk mengkomunikasikannya ini pun sebenarnya perlu teknik ya. Maksudnya kita tidak bisa langsung marah-marah ke pasangan. Kamu tuh kok kayak gini sih ke aku, kayak gitu aku nggak suka kayak gitu misalnya, atau kamu tuh mau begini ke aku gitu, nggak bisa gitu. Karena biasanya kalau kita langsung langsung reaktif ke pasangan, langsung mengkritik pasangan, biasanya akan defensif, malah justru bikin nanti malah hubungannya jadi alot, jadi susah kayak gitu, malah nggak nemu jalan tengahnya gitu. Sehingga memang mengkomunikasinya perlu dengan bahasa I language atau bahasa aku. Jadi kita coba mengkomunikasikannya apa yang dirasakan sebenarnya dari perilakunya dia kayak gitu. Kemudian kita pinginnya perubahan yang seperti apa, dan untuk perubahan ini pun nantinya perlu kita sepakati lagi karena biasanya tidak bisa langsung berubah drastis gitu. Kemudian kita juga bisa coba pahami dari sudut pandang pasangan juga, karena bisa jadi dia kurang tahu nih kalau perilakunya bikin kita nggak nyaman, atau ternyata perilakunya itu salah dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa sepakati juga antar pasangan mengenai timeline atau deadline dari perubahan itu. Dalam artian kira-kira kita bisa evaluasi lagi kapan nih, apakah sebulan ke depan atau 2 minggu ke depan. Dan kalau misalnya sudah ada perubahan yang sedikit di situ, sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa pasangan ada niat dan usaha untuk berubah. Namun ketika tidak ada perubahan dan terus-menerus terjadi, ya kita bisa memutuskan apakah mau diberi toleransi lagi atau ya sudah, kita akhiri gitu. Tapi biasanya untuk beberapa case toxic, misalnya sudah sampai kekerasan fisik, itu sangat boleh ketika memang kita nggak nyaman dengan itu, kita memutuskan untuk langsung ngekat hubungan. Itu boleh juga ketika memang itu sudah melanggar boundaries kita yang secara yang secara utamanya ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi masing-masing kembali ke diri kita juga gitu. Oke. Tadi aku mau meng-highlight tentang I language ya. Iya. Jadi cara komunikasinya itu kan kita itu jadi intinya pakai subjeknya aku gitu ya ketika ngomong. Benar. Aku, nah itu gimana tuh Kak? Aku tadi perasaannya dulu ya, apa yang aku rasakan ya. Jadi misalnya aku sedih gitu ya. Terus abis itu adalah apa yang membuat sedih? Gitu, atau jadi apa yang I feel menimbulkan apa gitu ya, I feel apa, because kenapa, jadi situasinya seperti apa. Kemudian
I need you to, jadi aku maunya kamu seperti apa. Jadi misalnya aku ngerasa sedih dan gak nyaman ketika kalau misalnya kita ada masalah, kamu tiba-tiba malah langsung pergi dan ngekat komunikasi gitu. Kayak misalnya kemarin nih contohnya apa kayak gitu. Ya mungkin aku paham kalau kamu butuh waktu, tapi aku ngerasa akan lebih dihargai ketika misalnya kamu memang butuh waktu untuk menyendiri atau menenangkan diri, bisa ngomong dulu kayak aku butuh waktu untuk menenangin diri, nanti kita ngobrol lagi setelahnya. Jadi nggak tiba-tiba pergi seperti itu kayak gitu. Jadi nggak cuman mengkritik gitu, kadang kita kan salahnya adalah aku tuh pengennya kamu begini kayak gitu, atau aku nggak suka kalau kamu marah-marah terus tapi tidak memberikan solusi atau harapan kita pengennya kayak gimana gitu. Benar banget. Itu kalau lagi berantem pasti nunjuknya tuh pasangan kamu ya tuh, gitu. Kamu tuh udah kan langsung aku gitu. Iya. Isinya judgment semua. Benar. Oke. Berarti ini kayaknya apa ya Kak? Berarti butuh sebenarnya bukan cuma teknik komunikasi, tapi kitanya tuh ada kemampuan untuk mengelola emosi gitu ya. Iya, jadi benar. Take your time gitu ya. Kalau lagi kesel banget mungkin jangan langsung ngomong gitu ya. Nanti yang keluar langsung kamu tuh bla 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 bla. Gitu ya. Berarti redakan dulu gitu ya emosinya, tenangin diri dulu, baru ajak pasangan ngomong gitu ya. Benar. Oke. Jadi pakai teknik I language tadi ya, ganti subjeknya dengan aku daripada kita terus pakai kamu. Benar. Oke. Terus dan timingnya kemudian bisa disesuaikan juga. Jadi kayak kita bisa nyesuaiin kira-kira waktunya kapan nih pasangan agak sedikit slow gitu. Kayak misalnya usahakan paling tidak nggak benar-benar waktu setelah dia pulang kerja, jadi kayak jam 5 terus nelfon aku mau ngomong sesuatu, kan pasangan jadi kayak apa nih, mau ngomong apa nih gitu, jadi malah memicu emosi jadi lebih cepat tersulut gitu. Jadi di jam-jam yang udah habis makan nih, lagi santai kayak gitu, atau weekend misalnya lagi nggak ada kerjaan kayak gitu, jadi waktu untuk ngobrol dan untuk nenangin emosi tuh jadi lebih ada gitu. Oke. Timing juga menentukan ya. Jadi cari waktu yang memang kita dan pasangan lagi sama-sama tenang gitu ya, relax kondisinya. Jadi diajak ngobrol enak ya Kak. Oke. Nah, tadi Kak Salma sempat bilang ada deadline-nya. Iya. Gitu untuk berubah. Nah, misalnya nih, deadline ini berarti misalnya aku yang ngarepin kamu berubah ya dalam 2 minggu gitu, atau sebenarnya kesepakatan gitu. Jadi kesepakatan juga antar kita dan pasangan gitu. Kayak misalnya tadi kita sampaikan aku pinginnya kamu ada perubahan seperti ini, kalau menurut kamu apakah ini terlalu berat atau bagaimana gitu. Jadi kita tanya juga ke pasangan, kemudian ya kita sepakati untuk waktunya, biasanya sih 2 minggu sampai 1 bulan gitu untuk melihat. Jadi ibarat kalau kita di kerjaan ada SP1 dan jarak ke SP2 kan pasti ada detailnya ya, apakah 3 bulan ataukah ada perilaku khusus yang harus kita evaluasi cepat-cepat dan lain sebagainya gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita dan pasangan udah komit ya, pasangan misalnya udah komit, oke deh aku berubah, aku minta maaf sudah membuat kamu sedih atau membuat kamu merasa gak nyaman gitu ya. Terus tapi kok dalam misalnya 2 minggu, terus taruhlah sudah sebulan, dia nggak berubah juga nih Kak. Gitu. Tapi setiap kali kita ngomong kok kamu nggak berubah juga ya, misalnya kita utarakan juga nih, kok aku belum melihat perubahan kamu ya gitu, dan lain sebagainya macamnya. Dan terus dia misalnya minta sama kita kayak minta waktu terus. Nah, itu limitnya di mana tuh? Kadang kan kita suka ini ya, karena masih cinta gitu kan, kayak, dan kadang tuh punya harapan, mungkin dia bakal berubah. Iya, dia bakal berubah. Nah, itu limitnya gimana tuh? Oke, sebenarnya untuk limitnya balik lagi ke diri kita sih. Apakah kita mau terus-menerus
bersama pasangan yang seperti itu. Jadi kalau kita bayangkan aja misalnya pasangan tidak akan berubah deh selamanya, bakal kayak gitu terus sifatnya gitu. Apakah kita mau nih dan siap menerima sifat pasangan yang kayak gitu? Kalau misalnya kita sudah merasa kayak nggak siap nih, ya udah kita coba buat aja tadi dia sudah kena SP berapa nih, udah mungkin SP1, SP2, ya paling kita anggap aja satu lagi. Kalau sampai dia tidak ada perubahan atau malah makin menjadi, ya udah kita cut aja gitu. Karena seringkali sebenarnya selain kita berpatokan pada harapan mungkin pasangan bakal berubah, bisa jadi kita sebenarnya merasa agak kayak bukan berutang budi di sana, tapi kayak dulu pasangan tuh baik banget ke aku, dulu kita begini, dulu dia begitu gitu. Jadi kayak kita malah mencintai masa lalunya, padahal kan kita hidup di masa sekarang dan kita proyeksinya ke masa depan gitu. Yang masa lalu sebenarnya ya memang menjadi bagian dari dia, tapi itu kan hanya sebagian aja gitu. Kalau misalnya sekarang perilakunya kayak gitu, ya kedepannya bisa jadi tetap akan seperti itu gitu. Oke. Ih, bener banget tuh. Itu sering banget deh terjebak nostalgia kayak gitu. Iya, bener. Kayak, aduh, dulu tuh kayak indah banget deh. Dia tuh romantis banget gitu kan, sering kasih surprise apa-apa. Pokoknya kayak hidup tuh bahagia. Kok tiba-tiba dia berubah, dia gini. Terus kayak, ayo deh kasih kesempatan lagi. Dan itu limitnya ya, Kak. Jadi kayak ibarat kita nih kayak di perusahaan aja gitu ya. Iya. Kalau ngelanggar lagi SP berikutnya nih gitu ya. Jadi harus ada sampai SP3 Benar. itu harus kita memutuskan nih. Mau hidup seperti ini atau mau hidup yang lebih baik gitulah ya. Benar. Oke. Dan tambahan sedikit, Kak Hana, kita juga bisa mengevaluasi sebenarnya apa sih yang membuat kita sulit untuk ngekat hubungan itu gitu. Karena bisa jadi sebenarnya bukannya kita masih sayang sama dia, tapi kita takut untuk pergi dari hubungan itu. Dalam artian ketika kita lepas dari hubungan dalam artian kita sendiri, itu kan bayangannya sudah menakutkan, kayak wah sendiri, nanti kalau malam nggak ada yang ngechat, terus kalau malam minggu nggak ada yang ngajak jalan, kalau nanti nggak ada yang begini begitu kan jadinya sepi, jadinya malah sendirian. Dan banyak orang yang takut akan ngerasa sendirian itu, sehingga kayak udahlah daripada nggak ada, mending ditahan-tahanin sama yang sekarang. Padahal sama yang sekarang pun bisa jadi nggak lebih happy kayak gitu. Iya. Benar. Biasanya tuh kayak karena sudah terbiasa. Sudah terlalu lama ya. Betul. Sudah terlalu lama, udah terbiasa ada dia gitu. Tiba-tiba nggak ada dia, kayaknya ada yang kurang gitu kan. Padahal itu belum tentu ya, Kak ya. Benar, belum tentu gitu. Oke. Dan tadi aku menarik banget loh pas Kak Salma ngejelasin di awal gitu tentang apa yang harus kita lakukan ya kalau kita tahu terjebak dalam sebuah toxic relationship. Itu adalah setting boundaries. Ini jarang banget, Kak, yang orang ngerti. Gimana sih caranya setting boundaries, tahu limitasi, aku nggak suka diginiin, aku ibaratnya aku merasa tidak dihargai kalau seperti ini tuh. Biasanya orang kan nggak tahu tuh, Kak. Itu gimana sih untuk tahu kalau misalnya ternyata perilakunya dia sudah melewati batas yang bisa aku tolerir gitu. Benar. Oke, iya memang kita sebenarnya sebelum masuk ke dalam hubungan, kita harus mengenali dulu kayak apa sih hubungan yang kita mau itu kayak gimana. Batas-batasan yang boleh buat aku tuh yang seperti apa. Kemudian boundaries aku sendiri tuh yang seperti apa, ekspektasi aku seperti apa, itu sebenarnya harus dikenali dulu gitu. Karena seringkali kita nggak melakukan itu karena ngerasa ya udahlah paling hubungan tuh gitu-gitu aja. Padahal ketika udah terjalin hubungan itu, banyak perilaku pasangan yang seringkali kita ngerasa nggak nyaman dan bikin kita itu merasa kayaknya dia sudah melewati batas tadi seperti yang Kak Hana bilang, benar gitu. Jadi kita kenali keinginan kita sendiri gitu. Nggak apa-apa kok kalau misalnya kita merasa aku nggak mau kalau pasangan ngecek atau ngelihat HP aku, ya nggak apa-apa aja. Tapi ada juga yang ngerasa boleh aja kalau emang pasangan mau lihat gitu ya. Itu tergantung masing-masing pribadi gitu. Jadi tidak ada sebenarnya yang boleh atau yang baik itu boundaries yang seperti apa, nggak ada. Cuman balik lagi ke kitanya merasa nyaman dengan hubungan yang seperti apa gitu. Oke.
Nah, berarti kalau aku biasanya tuh untuk tahu apa sih yang aku bisa tolerir dan aku tidak bisa tolerir, itu kalau aku biasanya aku tulis. Karena kayaknya itu lebih apa ya, lebih terstruktur gitu. Akhirnya aku Benar. bisa mendapatkan the whole points gitu, kayak Yes. oh iya, ini loh yang aku tolerir dan ini yang gak aku tolerir gitu. Benar. Ya. Atau kita bisa juga pakai kita cari tahu love language kita gitu, atau kita bisa berdasarkan film yang kita sering tonton, kayak aku pengen nih kalau hubungan kayak gini, aku nggak pengen nih kalau pasangan kayak gini, itu juga bisa. Jadi tidak harus kita memikirkan semuanya sendiri, tapi bisa pakai media-media yang lain. Intinya adalah sering-sering melakukan refleksi diri juga, kayak di-relatekan ke kita apakah memang sesuai, apakah nggak sesuai, kayak gitu sih. Oke. Jadi bisa banget ya referensinya ke film, ke series gitu ya. Kayak atau hubungannya influencer siapa kayak gitu, atau siapa yang kita lihat gitu ya. Kayaknya indah banget. Saya mau yang kayak gitu gitu. Oke. Tapi gitu, ada tapinya Mbak Hana. Oke. Tapi harus realistis juga, dalam artian kita punya ekspektasi ke pasangan, kita cek juga apakah ekspektasi itu cukup realistis atau enggak. Kayak misalnya aku pingin pasangan itu ngubungin aku 24/7, pokoknya dari bangun tidur sampai malam ngapain tuh harus dikabarin. Itu kan akhirnya jadi nggak sehat kan keinginan kita. Kayak gitu. Jadi kita harus cek juga gitu, jangan-jangan ekspektasi kita nggak sehat dan itu malah bikin masalah dalam hubungan. Oke. Jadi kita tuh kayak harus mengaudit ya, ini yang aku inginkan apakah memang memungkinkan gitu ya untuk dijalankan, atau ini gak mungkin gitu. Dan kalau misalnya gak mungkin, berarti urusannya sama diri kita ya. Benar. Bagaimana kita bisa mengurangi lah gitu ya, menurunkan ekspektasi itu. Oke, menarik. Oh ya, ngomong-ngomong setting boundaries, ini kadang ada yang kita terpengaruh sama omongan-omongan seperti ini nih Kak Salma. Kayak misalnya tadi ya, kita ngerasa aku nggak suka nih handphone aku dicek sama pasangan, misal gitu. Kita ngerasa privacy kita sudah dilanggar gitulah. Nah, tapi misalnya ketika curhat gitu ya sama teman, atau misalnya ngomong langsung gitu ke pasangan, kayak aku nggak suka nih kalau kamu ngecek HP aku gitu, aku ngerasa privasi aku dilanggar. Terus nanti misalnya ternyata reaksinya si pasangan adalah, kamu kok gitu aja nggak ini sih. Misalnya mantan aku tuh dulu nggak pernah tuh ada yang komplain, iya nggak ada yang komplain tuh gitu. Terus atau keluarga aku nggak ada yang pernah komplain tuh kalau ngecek HP. Nah itu gimana tuh Kak? Oke, kita bisa coba kenali dulu sebenarnya apa sih yang kita butuhkan dari perilaku itu. Kayak kenapa sih kita nggak suka kalau pasangan itu ngecek HP gitu. Apakah karena kita perlu ada hal-hal yang itu hanya bagian dari kita yang tahu gitu, ataukah bagaimana? Bisa jadi juga pasangan punya nilai dari itu. Kayak misalnya aku butuh tahu HP kamu karena aku takut nih kalau misalnya nanti ada yang ngechat cowok lain gitu, atau ada hal-hal lain yang bikin aku cemburu misalnya. Itu kan berarti ada masalah trust di sini. Nah, kalau masalah percaya, nanti kita bisa diskusikan lagi, ada nggak hal lain yang bisa bikin kamu percaya sama aku gitu selain dari ngecek HP kayak gitu kan. Sebenarnya itu bisa didiskusikan. Jadi bentuk dari yang kita inginkan itu bisa jadi berbeda antar pasangan, dan itu yang sebenarnya perlu disamakan aja sih gitu. Oke. Dan berarti ada kemungkinan itu ya, berarti justru kita akan tahu nih hulunya si masalah ini. Iya, benar. Ternyata dia ada yang kayak tadi ya, ada masalah trust gitu sama kita, ada rasa nggak percaya sama kita gitu, dan lain sebagainya macam. Wow, oke. Nah, Kak Salma, tadi kan kita udah ngobrolin banyak tentang toxic relationship, bagaimana keluar dari toxic relationship dalam hubungan berpasangan. Gimana sih kalau misalnya ternyata yang toxic relationship itu keluarga? Ini kan kayak mau dihapus dalam hidup juga tidak bisa gitu ya. Kalau pasangan kan kita bisa yang kayak oke deh, aku udahan aja sama kamu gitu, bye gitu kan. Udah dia hilang dari hidup kita. Tapi kalau keluarga itu kan kayak nggak mungkin ya.
Iya, iya, Terus agak lebih susah sih gimana? biasanya. Iya, agak lebih susah. Dan yang paling susah itu sama orang tua nih kak. Iya. Kan susah banget ya kalau sama orang tua, kayak aduh kayaknya emang sepanjang hidup kan kita pasti kontak gitu ya sama dia, kecuali Benar-benar. kita tiba-tiba ngilang gitu kan. Dan itu biasanya kalau orang Indonesia kayak nggak mungkin gitu ya. Nah itu harus gimana tuh kak? Oke, pertama kita memang perlu untuk lagi-lagi menyadari sebenarnya perilaku dari orang tua apa sih yang sebenarnya kita agak kurang nyaman atau kita nggak suka gitu. Bisa jadi sebenarnya yang kita nggak suka itu melanggar kebutuhan kita dalam keluarga sendiri. Kayak misalnya aku butuh untuk didengarkan, tapi ternyata ketika aku cerita ke orang tua, kok orang tua malah merendahkan. Jadi kan kita merasa orang tua tidak memenuhi kebutuhan kita untuk didengarkan tadi, seperti itu. Kemudian lagi-lagi sebenarnya kita bisa mencoba untuk mengkomunikasikannya dengan orang tua dengan cara yang baik gitu. Sebelum itu sebenarnya kita bisa coba untuk memahami kenapa orang tua berperilaku seperti itu, karena bisa jadi nih itu sudah terpola sejak dulu. Kayak misalnya yang orang tua sering bandingin kita dengan anak tetangga, bisa jadi itu sudah terjadi sejak lama gitu, sudah memang seperti itu polanya kayak gitu. Dan orang tua mungkin belum tahu cara yang lebih baik untuk memotivasi kita selain dengan membandingkan dengan anak tetangga misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa coba lihat dari kayak sisi lain dari perilaku itu, kayak oh mungkin dengan orang tua membandingkan dengan anak tetangga kita jadi ngerasa lebih termotivasi atau lebih lebih semangat untuk membuktikan, meskipun memang caranya kita nggak suka. Nah caranya ini yang kita bisa coba sampaikan ke orang tua, kayak Bu atau Pak, mungkin saya paham gitu, mungkin aku paham kalau pingin memotivasi, tapi bisa dilihat nggak kayak misalnya mengapresiasi dulu apa yang sudah aku lakukan, atau menanyakan dulu sebenarnya ada nggak kesulitan dari proses yang aku lakukan gitu. Kalau misalnya orang tua masih melakukan itu, ya sudah, tinggal kitanya tadi ngeset batasan kayak mana yang bisa kita terima dari orang tua, mana yang sebenarnya nggak perlu untuk kita masukkan ke hati benar-benar. Jadi kayak ya udah, orang tua bilang apa kita iya, tapi kita nggak perlu terlalu kayak meresapi itu semua kayak gitu. Termasuk di rumah kita bisa nge-set boundaries juga, kayak kamar kita bisa buat lebih nyaman gitu. Kamar kita menjadi tempat yang cukup aman dan nyaman buat kita. Jadi meskipun kita di rumah ada orang tua dan orang tua mungkin agak toksik atau agak kita nggak nyaman dengan kita, ya paling tidak di kamar itu kita punya tempat yang cukup aman. Dan kalau misalnya mau, boleh banget kita untuk membatasi interaksi. Misalnya memang kita mau ngerantau ke luar rumah, ya nggak apa-apa aja, karena seringkali ketika kita membatasi interaksi, gesekan itu jadi lebih nggak mudah muncul, dan ya udah nggak apa-apa aja. Dan kita memang pelan-pelan harus bisa juga untuk istilahnya kayak stand up for ourselves gitu, tapi bukan ngeyel ke orang tua ya, bukan, tapi kayak gimana kita meyakinkan kalau pilihan kita itu yang benar menurut kita gitu. Kita siap menerima konsekuensi yang kita pilih dan segala macam gitu. Oke. Kalau kayak gitu, pakai teknik komunikasi iMessage itu juga bisa nggak sih kak? Berarti bisa juga gitu, tapi memang agak tricky ke orang tua gitu ya, karena perlu tambahan-tambahan kayak ya kita puji-puji dulu, atau kita bisa lihat love language-nya orang tua dan kita kayak ambil hati dulu. Jadi mereka harus sadar dulu bahwa mereka dicintai oleh kita dan segala macam, baru kita sedikit komplain dalam tanda kutip kayak gitu. Oke. Nah ini nih, aduh, ini yang susah kan, kita udah sebel ya, terus kayak harus nyari sisi positifnya gitu, kayak kerjaan banget gitu ya, udah makan hati gitu kan. Ya. Jadi itu triknya ya kak, supaya orang tua juga nggak ngerasa disalahin, atau kadang kan mungkin kitanya nggak sadar ya, sebagai anak kadang kita mungkin ngomong maksudnya baik gitu ya ke orang tua gitu ya, maaf Pak, kayaknya itu kurang baik deh kalau kayak gini gitu, terus nanti orang tua nganggapnya kamu
menggurui kita gitu kan. Oke. Tersinggung gitu. Jadi emang tricky banget ya Bener, sama orang bener, tua ini. bener. Mm-mm. Kalau misalnya apa namanya, kita masih ada perasaan apa ya, marah banget, ngebu-ngebu gitu, kita boleh kok meluapkan itu dulu gitu. Jadi kayak kita boleh kok kayak nulis bebas atau gambar bebas tentang apapun yang kita rasakan. Nanti dari tulisan itu kita bisa filter lagi mana yang apa ya, cukup baik untuk disampaikan, atau kita ramu lagi kata-katanya biar lebih sopan kayak gitu. Oke. Intinya ya udah apa ya, diredakan dulu ya amarahnya. Dan biasanya meredakan amarah atau meredakan rasa emosi-emosi yang tidak nyaman itu sebenarnya kayak gimana sih, Kak? Karena kan biasanya kita suka yang kayak marah nih, kesel, terus kayak aduh jangan marah deh gitu, aduh jangan sedih deh, aduh masa gua gini aja sedih gitu kan, suka kayak gitu kan caranya. Tapi sebenarnya cara yang baik untuk meluapkan itu kan gimana sih? Kadang kan kita nggak bisa nih, ada orang yang bisa marah-marah gitu kan, ngebentak-bentak, tapi habis itu menyesal gitu kan. Tapi ada orang juga yang nggak bisa, marahnya nggak bisa keluar gitu. Sebenarnya caranya gimana tuh, Kak, supaya kita berdamailah dengan emosi-emosi yang nggak enak gitu di dalam batin kita. Benar. Memang pada dasarnya semua emosi itu boleh aja untuk dirasakan. Jadi ibaratnya kalau kita itu punya hotel gitu, dan emosi-emosi itu adalah tamu gitu, kita nggak bisa milih mana yang mau datang ke kita, ke hotel kita gitu. Nggak mungkin kita melarang, kamu karena emosi marah jelek, kamu nggak usah deh masuk ke hotel, kamu di sini aja di depan. Kan nggak mungkin gitu, nggak mungkin yang kita masukin cuma yang senang-senang. Nanti kalau yang tadi kayak marah, sedih, kita tahan terus di depan pintu, akan ada saatnya emosi itu akan bludak, akan akan malah jadi kayak bom waktu gitu ke kita. Jadi dirasakan aja, dibiarkan aja itu masuk. Oh, aku marah karena orang tua, oh aku sedih karena orang tua, nggak apa-apa. Nanti akan ada masanya emosi itu lama-lama akan reda gitu. Jadi kita fokus aja ke merasakannya. Kemudian jika kita ngerasa lebih baik dengan menulis atau menggambar boleh, atau misalnya teman-teman mau beli slime atau squishy untuk dipencet-pencet media untuk lebih menenangkan diri juga boleh banget gitu. Bahkan kalau energinya kayaknya berlebih, mau pergi jogging dulu atau olahraga yang lain juga boleh gitu. Biasanya ketika energi dari emosi itu sudah tersalurkan, kita akan lebih bisa tenang untuk menganalisis kondisi saat itu gitu. Oke. Jadi biarin aja ya, akui aja ya bahwa Iya, kita merasakan hal itu. Oke. Baru setelah kita tenang gitu ya, sudah tersalurkan, udah reda, mungkin kita bisa refleksi gitu kali ya, Kak. Kayak apa sih yang sebenarnya bikin aku marah banget gitu ya, atau sedih banget sama kelakuan orang tua gitu. Kenapa kelakuan mereka yang itu bisa bikin aku sampai kayak gini gitu kali ya, supaya kita yang kayak Kak Salma bilang, kita tahu oh ternyata ibaratnya kita bisa mencari tahu kenapa sih orang tua kita seperti itu gitu ya. Iya. Oke. Ya. Ini menarik banget sih. Oh ya, ini Kak, berarti nih kalau misalnya ada dampak-dampak, tadi kan kita di episode pertama di part yang 1 itu udah kita bahas ya dampak-dampaknya, bahwa tadi ya di toxic relationship ini bisa depresi, self hurting gitu ya, bahkan kita ngerasa nggak pede, merasa diri kita itu tidak berharga gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah terlanjur merasa aduh berat nih dampaknya gitu, dan aku nggak bisa sendirian misalnya, apa sih yang harus kita lakukan, Kak? Oke, kita bisa mencari bantuan, entah itu kita coba cari lingkungan lain di luar pasangan atau di luar orang yang membuat kita nggak nyaman itu. Kayak misalnya kita mencari teman yang lebih nyaman atau lingkungan yang lebih suportif, itu boleh. Dan kalau misalnya pun kayaknya nggak ada nih teman-teman, atau aku belum siap terbuka ke teman-teman, boleh banget nyari professional help untuk membantu memproses itu semua gitu. Jadi kamu tidak harus menghadapi ini sendirian gitu. Oke. Iya, karena itu susah banget kan mengendalikan emosi. Aduh, itu udah
kayak mungkin butuh, setiap orang usahanya kan beda-beda ya, ada yang Iya. mungkin lebih mudah gitu ya, udah mulai terbiasa gitu dengan emosi-emosinya, ada yang kayak aduh susah banget gitu dalin emosi, terus bisa tadi bisa memahami orang tua, aduh ya Allah gitu kan. Terus habis itu terus termasuk dengan pasangan gitu kan, Iya. dan butuh keberanian untuk ngomong, dan bahkan kadang sudah merasakan tapi nggak berani ngomong, itu kan masalah lagi. Berarti kita tuh kalau sudah tidak bisa menghadapi ini sendirian, boleh ya kita cari teman curhat atau Boleh, langsung boleh. ke psikolog aja. Boleh senyamannya teman-teman aja. Kalau emang mau curhat ke teman dulu boleh, tapi kalau nggak siap untuk curhat ke teman juga ke psikolog boleh gitu. Jangan sampai teman-teman takut curhat ke psikolog karena ngerasa masa masalah cinta doang aku sampai ke psikolog gitu. Nggak apa-apa, banyak kok yang curhat ke psikolog karena masalah percintaan, itu banyak kayak gitu. Jadi itu bukan masalah yang sepele sebenarnya gitu. Ya. Oke. Karena kadang stigmanya adalah kalau ke psikolog nanti aku dianggap punya penyakit mental. Padahal nggak gitu ya Kak ya? Enggak gitu. Oke. Dan kalau sekarang kan ini kita di masa pandemi ya, bukan berarti harus tatap muka ya, bisa online kan Kak sekarang? Bisa online. Oke. Dan Salma ini praktek online di Halodoc. Iya. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya butuh bantuan atau butuh teman ngobrol gitu ya, teman curhat, butuh solusi, silakan hubungin Kak Salma, langsung cari di Halodoc atau langsung DM Instagramnya ya Kak. Yes. Oke, @salmadias. Oke, nanti kita akan tulis Instagramnya Kak Salma di deskripsi, jadi kamu tinggal follow aja gitu dan DM. Oke deh Kak Salma, ini obrolan kita panjang dan banyak banget manfaatnya gitu ya. Tadi kita udah dapat iMessage, udah dapat setting boundaries kalau misalnya terus dikasih deadline, kalau deadline-nya nggak terpenuhi juga ya udahlah gitu, memang harus direlakan gitu. Dan kita fokusnya adalah kalau untuk hubungan berpasangan jangan terjebak nostalgia gitu ya. Iya, benar. Yang lalu memang indah gitu. Iya. Tapi kita pikirkan hari ini dan di masa depan, apakah kita masih ingin hidup seperti atau merasakan seperti yang kita jalani saat ini sampai ke depannya, atau kalau kita udah nggak mau, udah mending stop. Ya. Oke. Dan begitupun kalau misalnya sama anggota keluarga gitu ya, coba dikomunikasikan dengan baik, perhatikan lagi love languages-nya. Oke. Dan sama ya Kak, mungkin harus sabar juga dalam prosesnya. Iya. Karena nggak mungkin kan orang cepat langsung berubah 100. Hari ini dikasih tahu besok berubah, serem juga. Benar. Oke. Jadi ekspektasi kita juga harus disesuaikan gitu ya Kak. Oke deh Kak Salma, thank you banget udah Sama-sama, bersedia ngobrol sama-sama. bareng Growth Space. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Buat teman-teman yang belum dengerin part 1, silahkan dengerin part 1. Kita kasih linknya di bawah ini. So sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.